Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang semuanya pemirsa LP2M Spotlight. Kita kembali hadir pada tajuk kita di podcast LP2M Spotlight. Bersama saya Muhammad Bagus sebagai host pada pagi hari ini dan ditemani oleh tamu yang istimewa. Beliau adalah Ibu Dr. Masroatus Saadah. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Mas Bagus. Boleh dong disapa pemirsa dulu? Iya. Assalamualaikum pemirsa Spotlight LP2M. Perkenalkan, nama saya Dr. Masroatus Saadah. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Baik, terima kasih Ibu. Teman-teman semuanya, kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa untuk berbincang-bincang terkait dengan barometer keluarga sakinah pada pasangan suami istri yang menjalani LDR. Nah, tentu LDR ini bagi teman-teman semuanya sudah tidak asing karena fenomena LDR di Indonesia semakin banyak dari tahun ke tahun. Nah, hari ini teman-teman semuanya kita akan berbincang sebenarnya apa sih LDR itu dan apakah kemudian bagi pasangan suami istri yang menjalani LDR bisa mewujudkan istilahnya sakinah, mawaddah, warohmah dalam suatu pernikahan. Kita akan membahas secara tuntas terkait dengan isu-isu itu, teman-teman, tentunya juga memberikan motivasi dan inspirasi bagi semuanya, terutama pasangan-pasangan yang hari ini menjalani LDR. Seperti itu ya Ibu ya? Iya benar Mas Bagus. Oke, kita coba berbincang terlebih dahulu Ibu. Kira-kira Ibu, apa sih sebenarnya yang dimaksud keluarga sakinah? Apakah kemudian keluarga sakinah itu bisa ditempuh dengan kita harus LDR? Nah, bagaimana Ibu? Ya baik Mas Bagus. Sebenarnya gini, saya mulai dulu kenapa sih saya memilih tema ini, Iya, gitu boleh, ya. boleh. Nah, penelitian saya ini itu dilandasi pertama saya melihat kasus perceraian. Di perceraian di Indonesia itu setiap tahunnya kan naik, meningkat ya. Nah, asumsi saya seandainya kalau pernikahan itu setiap tahunnya meningkat, keluarga-keluarga itu bercerai dan hampir 80% itu dijalani oleh keluarga-keluarga yang tidak LDR. Asumsi saya, bagaimana kalau seandainya itu keluarganya LDR? Apa nggak semakin gak harmonis begitu? Awalnya seperti itu. Sehingga saya ingin mencari tahu bagaimana sih keluarga, barometer keluarga sakinah untuk pasangan-pasangan yang menjalani LDR ini. Gitu. Nah, sebagaimana kita tahu nih, kalau keluarga itu kan berasal dari bahasa Arab ya, ada dua, ahlun dan usroh. Nah, kalau ahlun itu dari kata ahilah, ahilah itu tentram, damai. Kemudian kalau usroh itu lebih ke ikatan dua orang gitu ya, yang lebih bisa diartikan sebagai ke arah pernikahan begitu. Nah, sementara kata sakinah itu dari kata sakana itu tenang, damai gitu ya, sehingga muncul kata-kata sikin. Sikin itu berarti pisau. Jadi kalau ada pasangan suami istri yang dalam keluarganya itu sering melukai satu sama lain, berarti di dalam keluarganya itu tidak sakinah gitu. Nah, kemudian saya membaca beberapa penelitian terdahulu terkait dengan keluarga sakinah, itu ada beberapa indikator. Nah, indikator-indikator inilah yang saya gunakan untuk mengukur. Karena barometer itu kan suhu ya. Alat untuk mengukur suhu gitu kan. Kadang dalam keluarga itu ada naik, ada turun begitu. Nah, indikatornya ada 10. Nah, banyak ya, 10 indikator. 10 indikator yang saya dapatkan dari penelitian terdahulu gitu. Yang pertama itu terkait dengan komunikasi. Jadi komunikasi yang efektif. Nah, ini komunikasi yang efektif. Yang kedua itu terkait dengan ketaatan kepada Allah. Nah, ini penting juga, ketaatan kepada Allah. Kemudian ada kasih sayang atau cinta. Nah, ini pasti ya. Kalau orang mau menikah itu kan pertama biasanya yang diambil itu karena saya cinta, mencintainya begitu. Kemudian selanjutnya itu harus ada saling menghormati, saling menghargai. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, jika ada persoalan harus ada musyawarah. Harus ada musyawarah, dimusyawarakan, diambil solusinya. Kemudian bagaimana cara musyawarah itu harus dipecahkan, ada pemecahan masalah gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada tanggung jawab. Nah, lalu ekonominya ini stabil. Nah, karena salah satu penyebab perceraian itu kan karena ekonomi, salah satu ekonomi. Nah, mungkin itu karena ekonominya tidak stabil gitu. Kemudian
ada dua lagi nih. Sebenarnya nggak terlalu penting ya, tapi masuk dalam kategori itu. Yang pertama itu pendidikan yang baik dan juga lingkungan sekitar. Ini ternyata mendukung gitu. Karena kalau apalagi orang RDR kan kadang-kadang kalau lingkungannya nggak baik bisa menyebabkan orang tersebut akhirnya kadang-kadang itu kan banyak gosip-gosip. Karena kan begini nanti akhirnya nanti keluarganya menjadi goyah begitu. Oke, Ibu. Ya, jadi ada 10 indikator itu. Ini kan ada 10 indikator ya. Yang mana nantinya 10 itu digunakan untuk mengukur apakah ini keluarganya sakinah atau tidak. Dalam konteks hal ini adalah LDR. Nah, kalau misalnya ini Bu, salah satu indikator itu tidak tercapai, misalnya nih komunikasi atau kasih sayang, apakah kemudian itu bisa dikatakan bahwa keluarganya tidak sedang harmonis atau tidak mencapai kata sakinah itu, Bu? Iya, sebenarnya tidak juga ya. Kalau hanya salah satu, ini kan beberapa indikator dari penelitian-penelitian. Jadi yang penting itu kalau saya memahami dari ke-10-an itu saya singkat menjadi 4. Oke, apa itu, Bu? Yang pertama komunikasi. Komunikasi. Ini harus ini. Apalagi orang EDR ya. Komunikasinya bagaimana ya? Sekarang zamannya teknologi, ya bisa pakai teknologi sarannya itu dan harus efektif. Dan lain sebagainya. Media sosial itu dipakai. Kemudian yang kedua itu harus ada pemecahan masalah. Ketika ada konflik langsung selesaikan. Itu. LDR bagaimana? Ya itu tadi media sosial. Pakai video call, pakai WA dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah harus ada tingkat kepercayaan. Bagaimana kalau menjadi keluarga itu nggak saling percaya gitu kan? Harus ada tingkat kepercayaan dan yang terakhir itu harus ada keterlibatan emosi. Misalnya begini. Kalau orang RDR itu kan jarang ketemu ya. Iya, benar sekali. Nah, ketika ketemu, misalnya ketika RDR itu saling telepon-teleponan, kepingin mewujudkan kapan kita ketemu, terus bagaimana bisa ketemu itu menjadi quality time gitu. Nah, ini harus terwujud apa yang sudah diinginkan. Ketika direncanakan lalu kemudian ada pertemuan, nah itulah dipakai untuk quality time berdua begitu. Ya, ini juga bagian dari pembelajaran ya bagi host ya Ibu ya, karena hostnya sedang LDR ini Bu ya. Sama. Oh iya. Saya juga LDR. Jadi sama-sama LDR ya. Iya benar. Oke, ada 4 ya Ibu yang menjadi penting. Yang pertama adalah komunikasi. Jadi harus ada keterbukaan antar pasangan. Yang kemudian yang kedua pemecahan masalah. Jika ada sedikit masalah harus segera diselesaikan. Kemudian kepercayaan antar pasangan ya, tidak ada saling mencurigai dan lain sebagainya. Dan yang penting lagi adalah keterlibatan emosi. Nah, itu salah satu 4 penting teman-teman dalam rangka untuk menjaga aspek hubungan yang sakinah ketika kita menjalani proses pernikahan, tapi harus dipisahkan jarak, ruang dan waktu mungkin ya. Betul begitu. Misalnya nih Bu, dengan fenomena LDR itu, apakah ada perbedaan tantangan antara pasangan yang harus menjalani hubungan dengan cara LDR dan non LDR nih Bu? Ya jelas. Jelas ya. Ada perbedaan. Ya. Kalau yang non LDR kan pasti tiap hari ketemu. Tiap hari ketemu. Ya, tiap hari ketemu. Komunikasinya pasti ya sewaktu-waktu bisa lah ya. Tapi kalau yang LDR ini komunikasinya pasti terhalang gitu ya. Dia nggak paling tatap muka kalau pakai video call. Dan tidak sewaktu-waktu, pasti harus punya janji. Kadang-kadang di sana mungkin sudah malam, di sini sudah masih pagi gitu kan. Atau sebaliknya di sana dia masih kerja, kita sudah istirahat. Jadi harus ada janji kapan mau berkomunikasi. Harus ada waktu-waktu tertentu kedua-duanya bisa untuk meluangkan waktu bersama begitu. Iya. Jadi tapi kalau ini Bu, kan ada tuh beberapa statement ya dari masyarakat, terutama pasangan-pasangan muda-mudi, katanya jauh lebih enak LDR nih. Ya, kalau kita setiap hari kumpul akan banyak cekcok. Nah, apakah isu itu benar, Bu? Apakah bisa ditampis atau bagaimana? Ya, bisa ditampis lah. Nggak enak juga LDR. Bagi yang sudah menjalani, itu sebenarnya nggak enak ya. Pengalaman ya. Pengalaman. Saya
juga sebenarnya nggak merasakan nggak nyaman kalau LDR, tetapi karena tuntutan kerja ya mau bagaimana dijalani dengan menggunakan trik-trik yang bisa menjadikan keluarga saya tetap harmonis begitu gitu ya. Oke. Selanjutnya nih Bu, ini kan kalau kita berbicara terkait dengan keluarga, pasti ada istri, pasti ada suami. Apakah ada perbedaan peran dari istri bagaimana, dari suami bagaimana ketika kita menjalani hubungan pernikahan tapi harus berbeda atau LDR itu sendiri? Iya, ya ada lah Mas ya. Misalnya begini, seandainya kalau yang kerja ini perempuannya, dia mungkin tugas belajar atau kemudian atau juga dia sedang bekerja di suatu tempat. Kemudian anak-anaknya ini ikut di rumah bersama bapaknya. Otomatis peran ibu itu akan tergantikan oleh peran bapak. Ayah, bapak ya. Iya, karena nggak ada ibunya. Begitu. Ya bagaimana bisa itu tadi? Harus saling komunikasi, pembagian peran yang baik antara suami dan istri agar tetap dalam keluarganya itu tetap berjalan harmonis. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu kan melakukan penelitian itu kan bagian dari banyaknya fenomena LDR di kalangan masyarakat ya Ibu. Kira-kira temuan dari penelitian Ibu itu seperti apa nih Bu? Maksudnya adalah apakah fenomena-fenomena LDR hari ini ternyata justru harmonis atau bahkan sebaliknya? Oh, itu tergantung pada responden sebenarnya. Iya, kebetulan kalau responden saya itu kan kebanyakan dari relasi saya sendiri lah ya, sama-sama akademisi gitu yang kemudian tugasnya berbeda dengan suami, dan dari penelitian saya ya hasilnya tidak ada perbedaan antara yang LDR ataupun yang non LDR selama kriteria-kriteria atau indikator tadi itu terpenuhi. Begitu. Memang juga tergantung cara pandang ya Ibu ya. Cara pandang dan latar belakang ya. Misalnya, tapi kalau ini Bu, kalau LDR itu biasanya kita temukan oleh mereka-mereka yang status jenjang pendidikan dan sosialnya tinggi, atau justru mereka-mereka yang dalam tanda kutip status pendidikannya rendah, atau bagaimana nih Bu? Ya, ada juga sih Mas, jadi nggak semuanya pendidikan tinggi kan, ada misalnya TKW, TKI itu kan mereka mungkin hanya sekolah tingkat menengah atas ya. Jadi tergantung, sekali lagi tergantung siapa respondennya dan bagaimana pasangan itu memahami terkait dengan ketahanan keluarga begitu. Kalau misalnya kita tadi sudah berbicara terkait dengan indikator-indikator ya, indikator atau barometer lah istilahnya ya, keluarga sakinah dalam konteks kita menjalani hubungan secara LDR. Nah, apakah indikator-indikator tersebut juga bisa kita kategorikan sebagai upaya ketahanan keluarga Bapak Ibu? Bagaimana Bu? Iya, kalau menurut saya iya. Itu salah satu indikator barometer sakinah itu bisa dijadikan sebagai indikator keluarga itu bisa resilience. Gitu ya. Bisa resilience. Jadi di mana keluarga itu bisa menjalani komunikasi yang baik, kemudian ada kepercayaan ekonominya stabil, insya Allah itu bisa menjadi ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga. Iya. Nah, berarti sama ya Ibu. Maksudnya keluarga yang sakinah itu apakah sama indikatornya dengan ketahanan keluarga, ataukah justru ada perbedaan Ibu? Iya, selama yang saya pahami gitu ya, dari indikator keluarga sakinah itulah kemudian bisa mewujudkan ketahanan keluarga. Begitu. Itu yang kesimpulan yang saya dapatkan begitu ya. Oke, luar biasa ya teman-teman semuanya, pemirsa LP2M Spotlight, bahwa hubungan yang jauh ya atau long distance relationship itu harus ada banyak indikator-indikator yang kita penuhi. Terkadang kita lalai ya, kemudian saling curiga antar pasangan sehingga menimbulkan kecurigaan-kecurigaan atau dampak yang tidak mungkin tidak kita inginkan ya. Terakhir nih Bu, kira-kira pesan bagi pasangan yang hari ini sedang LDR. Pesan untuk diri sendiri dulu Bu. Masya Allah. Iya. Iya, yang tentunya tetap jalani komunikasi.
ya kita saling mengingatkan ya bahwasanya memang salah itu bagian dari takdir mungkin ya. Kita semakin taat pada Allah, kita percaya bahwasanya ini semua adalah takdir dari Allah. Masing-masing menjalankan tugasnya masing-masing dengan saling mengingatkan, komunikasi tetap baik, kemudian pendidikan di dalam keluarga, misalnya kalau anak gitu ya, anak di bawah pengasuhan siapa, itu tetap dijalankan dengan baik. Dan satu, gak usah was-was. Gak usah percaya was-was, ya. sama apa yang dilakukan oleh suami ataupun oleh istri. Gitu. Jadi ada satu kata kunci sebenarnya adalah percaya dan gak usah was-was, gitu ya. Karena memang kita itu di zaman hari ini kita sudah banyak dimudahkan ya oleh teknologi-teknologi yang berkembang. Meskipun kita LDR, kita bisa komunikasi setiap saat, setiap waktu. Nah itu perlu kita maksimalkan ya Ibu ya. Jadi kalau ada waktu-waktu yang luang, marilah kita komunikasi dengan pasangan masing-masing. Jangan menutup diri gitu ya Bu ya. Betul ya Bu? Iya, betul. Tadi pesan-pesan tadi memberikan semangat bagi kita semua, teman-teman semuanya pejuang LDR. Sebenarnya bukan pejuang ya. Keterpaksaan ya kita harus LDR dengan kondisi dan lingkungan, tapi kita harus tetap menjaga komunikasi yang baik, ketaatan kepada Allah ya, atau Tuhan misalnya bagi yang non beragama Muslim dan lain sebagainya. Alhamdulillah perbincangan kita hari ini sangat reflektif dan penuh makna bersama dengan Ibu Dr. Masroatus Saadah. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mas Bagus. Sudah hadir pada LP2M Spotlight dengan berbicara penuh reflektif dan mendalam serta memberikan pesan dan kesan bagi kita semuanya, terutama bagi keluarga-keluarga yang sedang menjalani LDR. Nah, terima kasih, jangan kapok-kapok Ibu kalau kita undang kembali. Baik, dan bagi pasangan keluarga yang hari ini sedang LDR, tetap semangat, harus tetap menjalin komunikasi, kemudian taat kepada Allah, dan jangan sampai ada rasa curiga, harus saling percaya bagi pasangannya masing-masing. Terima kasih, saya Muhammad Bagus, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ketahanan keluarga.